Bayangkan sebuah negara yang begitu kaya, begitu subur, begitu penuh potensi. Hingga di awal abad ke-20, ia masuk dalam daftar 10 ekonomi terbesar di dunia. Padang pampanya yang luas bisa memberi makan setengah populasi bumi. Sapinya lebih banyak dari penduduknya. Ibu kotanya dijuluki, Parisnya Amerika Selatan. Tapi hari ini, negara itu punya inflasi 200% per tahun. Warganya antre berjam-jam, hanya untuk menukar mata uang yang nilainya terus hancur. Dan yang paling mencengangkan, ini bukan pertama kalinya terjadi, bukan kedua, bukan ketiga. Ini sudah ke-9 kalinya. 9 kali bangkrut, 9 kali jatuh. Tapi setiap kali, mereka membangun kembali, lalu runtuh lagi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Argentina? Dan mengapa sebuah negara yang punya segalanya, selalu berakhir dengan tidak memiliki apa-apa? Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bicara tentang sesuatu yang mungkin terasa lebih dekat dari yang kamu kira. Pernahkah kamu menabung bertahun-tahun, hanya untuk melihat nilai tabunganmu menyusut karena inflasi? Pernahkah kamu merasa uang yang kamu hasilkan dengan kerja keras, seolah dicuri, tanpa kamu sadari? Itulah yang dirasakan warga Argentina. Setiap hari, setiap tahun, dan selama puluhan tahun. Tapi kisah ini bukan sekadar tentang sebuah negara yang gagal mengelola keuangan. Ini adalah kisah tentang ambisi politik yang melampaui logika ekonomi. Tentang populisme yang terasa manis di mulut, tapi beracun dalam jangka panjang. Tentang utang yang diwariskan, dari generasi ke generasi. Dan yang paling ironis, Argentina punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Tanah yang luar biasa subur, cadangan litium yang masuk dalam jajaran terbesar di dunia, gas alam, minyak bumi, adalah sumber daya yang berlimpah. Tapi kekayaan alam tidak cukup. Karena ada racun tersembunyi yang jauh lebih berbahaya, dan itu tersimpan di dalam sistem itu sendiri. Untuk memahami mengapa Argentina terus berulang jatuh, kita perlu melihat polanya. Default pertama terjadi pada tahun 1827, bahkan sebelum negara ini berdiri dengan kokoh. Sejak itu, siklus yang sama terus berulang, seperti kutukan yang tak bisa dipatahkan. Tahun 1827, 1890, 1951, 1956, 1982, 1989, 2001, 2014, dan 2020. 9 kali, dalam hampir 2 abad. Polanya selalu sama. Pertama, pemerintah baru berkuasa dengan janji besar, subsidi, program sosial, gaji naik, harga murah. Semua terlihat bagus, semua terasa adil. Kedua, untuk membiayai janji-janji itu, mereka berutang. Atau yang lebih parah, mereka mencetak uang. Peso demi peso dicetak, tanpa cadangan nyata di belakangnya. Ketiga, inflasi mulai merayap naik, lalu berlari, lalu meledak. Di tahun 1989, inflasi Argentina melampaui 3.000% dalam setahun. Bayangkan, harga yang kamu lihat pagi hari bisa berlipat 3 kali sebelum malam tiba. Tapi ada satu episode yang menjadi titik paling kelam dalam sejarah modern Argentina, krisis tahun 2001. Selama bertahun-tahun, pemerintah Argentina mempertahankan nilai peso dengan menguncinya 1:1 terhadap dolar Amerika, sebuah kebijakan yang disebut convertibility plan. Kedengarannya stabil, kedengarannya aman. Tapi untuk mempertahankan kurs itu, Argentina terus-menerus meminjam dolar dari luar negeri. IMF, Bank Internasional, obligasi global, semua dihisap masuk. Sampai akhirnya, para kreditor mulai ragu, mereka menarik dananya, dan nilai peso runtuh dalam semalam. Pemerintah panik, mereka membekukan seluruh rekening bank, kebijakan yang dikenal sebagai corralito. Warga Argentina tidak bisa mengambil uang mereka sendiri. Toko-toko tutup, jalanan meledak, dan dalam waktu 2 minggu, Argentina punya 5 orang yang berbeda menjabat sebagai presiden.
Tapi inilah yang membuat Argentina berbeda dari sekadar kisah kegagalan biasa. Ini bukan hanya soal presiden yang buruk. Bukan hanya soal kebijakan yang salah. Ini adalah kegagalan sistemik yang sudah mengakar begitu dalam, hingga hampir tidak bisa dicabut. Selama lebih dari 70 tahun, ideologi politik yang diciptakan Juan Perón di tahun 1940-an terus mendominasi Argentina. Perón membangun loyalitas rakyat dengan memberikan subsidi besar-besaran, menasionalisasi industri, dan memusuhi kaum elit serta imperialis asing. Masalahnya, semua itu dibiayai dengan mencetak uang. Dan setiap politisi yang ingin menang di Argentina, tahu rumusnya. Beri rakyat apa yang mereka mau dengar, janji subsidi, janji kesejahteraan, janji kemakmuran. Dan rakyat selalu mau percaya, karena siapa yang tidak ingin percaya bahwa kali ini akan berbeda? Inilah yang paling mematikan, ketidakpercayaan rakyat terhadap mata uang mereka sendiri. Orang Argentina sudah belajar dari pengalaman pahit, jangan percaya peso, simpan dalam dolar. Kalau bisa, simpan di luar negeri. Akibatnya, setiap kali ada tekanan, semua orang berbondong-bondong keluar dari peso, dan menciptakan krisis yang lebih dalam lagi. Sebuah kutukan yang menjadi nyata, karena cukup banyak orang yang mempercayainya. Lalu apa yang terjadi sekarang? Pada akhir tahun 2023, Argentina memilih presiden baru yang sangat tidak biasa, Javier Milei. Seorang ekonom libertarian yang berkampanye dengan membawa gergaji mesin ke panggung pidato, sebagai simbol tekadnya untuk memotong belanja pemerintah. Milei memangkas subsidi secara drastis. Ia membekukan pencetakan uang. Dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, Argentina mulai mencatat surplus anggaran. Inflasi bulanan yang pernah mencapai 25%, perlahan mulai turun. Apakah ini akhirnya berbeda? Apakah Argentina benar-benar bisa memutus siklus yang sudah berlangsung hampir 2 abad? Jawabannya, belum ada yang tahu. Sejarah Argentina penuh dengan momen harapan, yang pada akhirnya mengecewakan. Maka, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, kekayaan alam bukan jaminan kemakmuran. Yang menentukan nasib sebuah bangsa bukan apa yang ada di bawah tanahnya, tapi bagaimana mereka mengelola kepercayaan terhadap institusi, terhadap mata uang, terhadap satu sama lain. Kedua, populisme selalu terasa enak di awal. Janji manis adalah valuta paling kuat dalam politik. Tapi biayanya selalu dibayar oleh mereka yang paling tidak mampu membayarnya. Dan ketiga, siklus bisa diputus. Tapi memutusnya membutuhkan keberanian yang sangat jarang ditemukan dalam politik. Keberanian untuk berkata tidak, untuk menolak ilusi, untuk menerima rasa sakit jangka pendek demi kesehatan jangka panjang. Argentina adalah cermin. Cermin yang memantulkan apa yang bisa terjadi ketika sebuah bangsa memilih untuk mempercayai ilusi, berulang kali, selama hampir 2 abad. Tapi Argentina juga adalah bukti bahwa manusia dan bangsa adalah makhluk yang luar biasa tangguh. Setelah 9 kali jatuh, mereka masih berdiri, masih berjuang, dan masih berharap. Pertanyaan yang tersisa bukan hanya untuk Argentina. Pertanyaan itu untuk kita semua. Berapa kali kita harus jatuh sebelum kita benar-benar belajar?